Farhania, dan seperti biasa, program ini menyajikan informasi mengenai rekap serta prediksi kondisi market terkini. Dan minggu ini, kita akan membahas kondisi market menjelang pertemuan FOMC. Langsung saja kita mulai dari kategori yang pertama, yaitu Forex. Euro USD melakukan terobosan minggu lalu. Hal ini membuat harga melompat ke zona resistensi berikutnya. Diplot di level Fibonacci 1.1448 hingga level psikologis 1.1500. Saat penembusan itu terjadi, dolar US dengan sangat cepat bergerak ke wilayah oversold yang membantu kedua USD untuk menetapkan support karena Euro USD mulai turun ke titik resistensi utama tersebut. Pedagang mengawasi keputusan suku bunga FOMC pada kalender ekonomi untuk Rabu depan, mencoba untuk mendapatkan petunjuk tentang seberapa hawkish-nya The Fed untuk sisa tahun ini. Kita beralih ke USD JPY yang memantul kembali dari terendah baru mingguan di angka 113.96 di tengah rebound harga ekuitas global. Dan nilai tukar dapat berkonsolidasi selama beberapa hari mendatang karena tampaknya mempertahankan terendah bulanan di 113.48. Nilai tukar mungkin menghadapi kondisi terikat kisaran menjelang keputusan suku bunga Federal Reserve pada 26 Januari nanti, dan masih harus dilihat apakah perubahan sentimen pasar akan mempengaruhi USD JPY selama periode The Fed karena yang gagal melacak kenaikan baru-baru ini dengan imbal hasil Treasury US yang lebih lama. Tetapi spekulasi untuk perubahan segera dalam kebijakan US dapat mempertahankan nilai tukar. Bertahan karena The Bank of Japan atau BOJ mempertahankan siklus pelonggarannya. Kita beralih ke GBP USD yang telah berombak pada hari Kamis lalu dengan dolar melihat reaksi beragam terhadap klaim pengangguran awal dan data perubahan yang lemah dari perkiraan. Meskipun pasangan ini sebagian besar tetap didukung dengan baik di utara dengan level 1.3600 pada level saat ini di 1.3620-an. Kabel terlihat di jalur untuk membukukan kenaikan hari ini sekitar 0.1% atau sekitar 20 pips. Laporan penjualan retail Inggris Desember pada hari Jumat lalu adalah satu-satunya data tingkat 1 yang tersisa dari catatan kabel minggu ini. Dan kemungkinan besar bahwa BOE atau Bank of England menaikkan suku bunga sebesar 25 BPS lagi pada 3 Februari nanti setelah pasar tenaga kerja Inggris yang kuat minggu ini dan data inflasi yang lebih panas dari yang diharapkan. Kita beralih ke kategori dolar Australia yang bersiap untuk pergerakan lanjutan terhadap greenback. Tetapi faktor-faktor yang saling bertentangan membuat sulit untuk memprediksikan arah dengan tingkat kepercayaan apapun. Keuntungan kuat dalam komoditas utama karena kekhawatiran pasokan telah menopang dolar Australia sejak awal 2022 ini. AUD USD berada dalam formasi panji dengan garis tren pendukung di 0.7186 dan resistensi garis atas di 0.7287. Penembusan salah satu garis tren kemungkinan akan melihat tindak lanjut yang signifikan. Kita beralih ke kategori metals. XAUUSD Technical Confluences Detector menunjukkan bahwa harga emas sedang berjuang melawan rintangan utama di sekitar 1.842 yang terdiri dari sekelompok SMI 10. Selama 4 jam, Fibonacci 38.2% satu hari dan Bollinger Band Upper pada formasi harian. Jika pembeli mendapatkan sedikit lebih banyak dukungan dari USD dan imbal hasil yang lebih lemah, mereka dapat dengan mudah melewati rintangan 1.842 yang pada gilirannya akan memungkinkan mereka untuk menargetkan rintangan 1.856 yang terdiri dari Fibonacci 161.8% pada satu hari dan pivot point R1 pada satu bulan.
Jika tekanan turun kembali meningkat, maka bear akan menentang support kritis di 1.831, mencakup tertinggi bulan sebelumnya. Mengingat kemampuan penjual emas untuk menaklukkan support di 1.831, lintas bawah menuju angka 1.821 yang merupakan simpangan SMI 10 satu hari dan Fibonacci 23.6% satu minggu yang tidak dapat dikesampingkan. Kita beralih ke kategori futures. WTI, harga minyak jatuh pada hari Jumat lalu setelah naik ke tertinggi 7 tahun minggu ini. Hal ini dikarenakan peningkatan stok minyak mentah dan bahan bakar US mendorong investor untuk mengambil keuntungan dari rally. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate atau WTI US turun 2.1 dolar atau 3.1% menjadi 82.94 dolar per barrelnya. Kontrak tersebut sebelumnya turun sebanyak 3.2%, juga terbesar selama sejak 20 Desember setelah naik ke level tertinggi sejak Oktober 2014 pada hari Rabu lalu. Kita beralih ke saham Nikkei 225. Saham turun 1.6% menjadi sekitar 27.327, sementara indeks Topix yang lebih luas kehilangan 1.3% menjadi 1.913 pada hari Jumat lalu. Harga konsumen inti Jepang naik pada laju tahunan tercepat dalam 2 tahun di 0.5% pada bulan Desember di tengah kenaikan biaya bahan bakar dan bahan baku. Tetapi tetap jatuh di bawah target bank sentral yaitu 2%. Kita beralih ke kategori stok. Saham The Goldman Sachs Group telah jatuh tajam minggu ini setelah rilis hasil kuartal keempat grup. Hasilnya lebih lemah dari yang diharapkan dan pasar terkejut dengan peningkatan besar dalam biaya kompensasi. Berikut sorotan hasil kuartal keempat. GAAP EPS 10.81 turun 10.5% year over year dan jatuh di bawah estimasi konsensus 11.93. Pendapatan perdagangan sebesar 4 miliar lebih rendah dari perkiraan 4.2 miliar. Bahan kompensasi dan tunjangan besar 17.7 miliar, turun 33% untuk tahun ini dan lebih tinggi dari yang diharapkan. Sehari sebelum Jumat, Cisco naik 0.78 atau plus 0.22%, ditutup dengan harga 348.10. Kita beralih ke saham Home Depot yang ditutup pada harga 359.69 dolar di sesi perdagangan terbaru, menandai pergerakan 1.92% di hari sebelumnya. Langkah ini tertinggal dari kerugian harian S&P 500 sebesar 0.97%. Analis memperkirakan Home Depot akan membukukan pendapatan sebesar 3.2 dolar per saham. Ini akan menandai pertumbuhan year over year atau tahun ke tahun sebesar 16.79%. Sementara itu, estimasi konsensus ZAK untuk pendapatan memproyeksikan penjualan bersih sebesar 34.61 miliar, naik 7.27% dari periode tahun lalu. Estimasi konsensus ZAK setahun penuh HD atau Home Depot menyerukan pendapatan 11.47 per saham. Pendapatan 150.61 miliar. Hal ini mewakili perubahan tahun ke tahun masing-masing sebesar plus 28.6% dan 13.55%. Kita beralih ke stok terakhir yaitu JP Morgan Chase atau JPM telah jatuh setelah bank melaporkan hasil kuartal keempat yang beragam dan analis semakin khawatir tentang biaya dan profitabilitas jangka panjang. Peningkatan besar dalam kesepakatan merger dan pasar IPO yang kuat mengangkat perbankan investasi, tetapi pendapatan pasar turun. Federal Reserve telah mengambil sikap yang lebih agresif untuk menaikkan suku bunga dan memanggil kembali dukungan ekonomi era pandemi lainnya dalam upaya untuk menjinakkan kenaikan harga. Imbal hasil obligasi dan kurva imbal hasil telah meningkat dalam prosesnya. Saham JPM turun 1.2%, 1.27 atau minus 0.85%, ditutup pada harga 147.66 pada Kamis lalu. Itu dia rekap dari kondisi harga
pasar minggu lalu. Bagaimana prediksi kondisi pasar minggu ini? Langsung aja kita mulai dari kategori yang pertama. Pada hari Senin, data market PMI Flash Prancis Januari diperkirakan berada di 55,1 dibanding sebelumnya 55,8. Data market PMI Flash Jerman Januari diperkirakan berada di harga 53,4 dibanding sebelumnya 49,9. Selanjutnya, data market PMI Flash Eropa Januari diperkirakan berada di angka 52,6 dibanding sebelumnya 53,3 pada bulan sebelumnya. Data market CIPS Composite PMI Flash Inggris Januari diperkirakan berada di angka 54 yang ada dari sebelumnya 53,6. Selanjutnya, data market Composite PMI Flash Januari US diperkirakan berada di angka 56,7 dibanding sebelumnya 57. Dan pada hari Selasa, data NIB Business Confidence Australia Desember diperkirakan berada di angka 10 dari sebelumnya berada di angka 12. Data IVO Business Climate Jerman diperkirakan berada di angka 96,5 dari sebelumnya 94,7. Pada hari Rabu, Bank of Canada Interest Rate Decision diperkirakan meningkat menjadi 0,50% dari sebelumnya 0,25%. Bank of Canada juga akan memberikan Monetary Policy Report. Dan pada hari Kamis, Fed Interest Rate Decision diperkirakan masih mempertahankan suku bunga dan tidak berubah, berada di angka 0,25%. GFK Consumer Confidence Jerman Februari diperkirakan minus 33,8 dibanding sebelumnya minus 6,8. Dan Durable Goods Orders Month over Month US diperkirakan berada di angka 1,2% dari sebelumnya 2,5%. Selanjutnya, GDP Growth Rate kuartal over kuartal kuartal 4 US diperkirakan 5,5% dibanding sebelumnya 2,3%. GDP Growth Rate kuartal over kuartal Prancis kuartal 4 diperkirakan berada di angka 0,6% dibanding sebelumnya 3%. Itu untuk hari Jumat. Personal income month over month US Desember diperkirakan berada di angka 0,5% dibanding sebelumnya 0,4%. Dan yang terakhir, personal spending month over month Desember diperkirakan 0,6% sama dengan bulan sebelumnya. Itu dia rekap serta prediksi kondisi market terkini. Dan untuk Maxian yang ketinggalan live kali ini, jangan sedih, langsung saja mengunjungi sosial media kami. Saya Sania pamit undur diri dan sampai jumpa.